3 tahun nih kamu dibully nih? Iya. Ada yang di sebelah kanan. Benar kamu yang ini anak saya. Apa salah anak saya kok sampai seperti ini kamu bikin sampai separuh mati kayak gini? Almarhumah jatuh ke selokan. Seperti itu. Masih tidur. Ngangkat dari lantai 1 ke lantai 2. 225 juta Oke. selama dia belajar di sana. Uang itu dipakai untuk seniornya. Itu pemerasan. Uang tabungan juga habis. Berarti senior lo bisa dikatakan rampok ya? Mungkin Pendidikannya tuh bukan pendidikan yang bermoral. Saya mengalami kekerasan fisik juga. Lu harus tunduk sama perintah kita, lu harus bisa melayani kita semua. Kamu tahu nggak, kita semua ini penguasa negara. Gara-gara uang 10.000 dibully. Pernah saya menanyakan keadaan anak saya aja, saya sudah dibilang nggak tahu diri. Sampah-sampah daun dilempar ke mukanya Sian. Sian dibikin malu lah di Iya, iya, lapangan di hadapan orang banyak. Dibawa keluar, masih di depan pintu itu dicok sama dia. Seorang anak SD yang dibully. Diintimidasi, diketahui oleh guru, dan Leon dibungkam oleh guru. Terus-terusan di kepala anak saya. Pembakaran. Yang pakai rokok, bagian itu pakai kunci dibakar. Sampai panas ya? Iya. Sebenarnya C ini dipukul dan gurunya hanya diam saja. Orang tua, anak warga negara asing ini marah-marah. di kelas, Pak. Itu hampa, Pak. Pukul sama aditan, Pak. 3 tahun nih kamu dibully nih? Iya. Jadi dari kelas 1 sampai 3 orangnya itu aja yang bully kamu? Iya, 6 anak, Pak. Di kolam renang awalnya sih usil. Celana dibuka. Itu, Pak, dioper, Pak. Dilempar, Pak. Guru ada 2. Lihat, Pak. Diem aja. Nggak ada yang nolongin gurunya? Enggak. Males sekolah, Pak. Sama punya pikiran buat bunuh diri, Pak. Pas kelas 9, Pak. Tapi guru BK itu tahu kalau kamu tuh sering dibully berkali-kali mereka. Tahu. Tapi mereka dihukum nggak sama guru BK itu? Enggak. Jadi sekolah tahu dilaporkan, Tahu. dia mengancamnya ke William atau ke ibunya? Ibunya sama William juga? Siapa yang manggil kamu? Kepala sekolah sama wakilnya sama BK, Pak. Wali kelas, Pak. Kepala sekolah kan bilangnya kalau kamu nggak mau nyabut laporan ini, kamu juga akan tuntut balik, Pak. Sama disuap, Pak. 500.000, Pak. Kamu terima nggak uang 500.000? Enggak. Pernah, Om, diancam pakai pisau, Om. Pak, saya mencari keadilan hukum. Karena apa? Pihak sekolah, teman sekolah, bahkan ibunya, Pak, nggak bisa memprotek lagi. Dia berjuang sendiri, yakin. Ada yang di sebelah kanan. Benar kamu yang ini anak saya. Iya katanya. Apa salah anak saya kok sampai seperti ini kamu bikin sampai separuh mati kayak gini ya? Dia nyercas masih menyalahin anak saya. Tempat kritis kan, sebelah kiri ini memar, ini bengkak besar. Masa guru tidak ada yang tahu kan gitu, terjadi rame-rame seperti itu. Saya lari ke sini, itu si korban udah terkapar. Yang 2 di sini, di depan sini, yang 3 itu sudah kabur. Megangin tuh pala. Dia dibonceng di mana? Tengah. Matanya merem. Temen-temennya tuh yang ini kan napas nggak napas, tapi dia si korban itu ngomong sakit. Motornya juga jalannya pelan. Almarhumah jatuh ke selokan. Kakinya itu mulai sakit, kemudian punggungnya mulai sakit. Udah seperti itu. Iya, Bu. Masih kerja benar. Masih tidur. Ngangkat makanan dan minuman dari lantai 1 ke lantai 2. Ada 225 juta Oke. selama dia belajar di sana. Uang itu dipakai untuk seniornya, olahraga, untuk buka hotel, untuk acara di hotel, untuk kepentingan-kepentingan sewa mobil. Ini nggak pantas-pantas lah. Itu pemerasan. Ini psikopat semua. Di depan kelihatan baik, di belakang pembunuh semua ini. Karena dari anak-anak pembuli ini, Mas, keluarganya banyak pejabat juga. Polisi itu diintimidasi sekarang. Bagaimana kita bisa mendapatkan dokter-dokter spesialis yang sekarang Indonesia sedang kekurangan kalau cara menyetak dokternya seperti ini? Ini tidak manusiawi ya. Kenapa?
di toilet, ya di bagian pipi itu kena tampuk, terus di bagian kepala sama 2 orang, dikumpulin tiap malam, terus diberdiriin satu kaki sampai 3 jam, di push upin, jalan jongkok, merangkak, ngangkat kursi lipat yang ada mejanya gitu loh, ngangkat pakai satu tangan, bayarin senior buat labi, bayarin servis mobil juga pernah. Ya uang tabungan juga habis, bayarin yang kayak gitu-gitu juga ngerogoh kocek lumayan besar banget ya mas ya. Tuh yang buat entertain 500 juta. Berarti senior lo bisa dikatakan rampok ya? Mungkin. Lo masih pengen jadi dokter spesialis? Sangat pengen, karena pada awal masuk sekolah spesialis tuh aku harus jadi dokter spesialis. Pendidikannya tuh emang udah berat banget mas. Pendidikannya tuh bukan pendidikan yang bermoral. Saya mengalami kekerasan fisik juga, dipukul, ditendang, dilempar botol, kemudian ditampar. Adik kelas saya sama seorang spesialis diajak di kamar jaga, udah selesai beberapa menit dia keluar nangis. Itu dia cerita, dia dilecehkan, dia mau bunuh diri. Ada satu center yang suruh bayar 20 juta untuk kebutuhan makanan senior, buka hotel, lalu menyediakan wanita, sampai ada yang disuruh untuk beliin penggugur kehamilan. Betul genteng, ya ada spesialisnya. Itu ada yang minta bayarin STNK tantenya. Dokter Marcel ini terpaksa berhenti kuliah spesialisnya. Lu masih jadi dokter umum sekarang? Nah, akhirnya kuliah kedokteran yang sebegitu sulitnya, sebegitu susah masuk, lu nggak jalanin sebagai dokter, saking traumanya. Muak. Lalu mereka datang rame-rame, waktu geng ini datang sama anak mater. Saya di situ dipaksa dan digiring ke toilet, perut saya di toilet, punggung saya dihabis, kepala saya dihabis, mata saya langsung putih, rahang saya sampai bengkok, mulut saya udah banyak darah, gigi saya tercopot. Mereka sudah melecehkan kemaluan saya di depan siswa perempuan dan bahkan di depan guru, dipegang dan ditowel-towel. Dia megang pantat saya. Lu harus tunduk sama perintah kita, lu harus bisa melayani kita semua. Kamu tahu nggak, kita semua ini penguasa negara di sini. Dia bapaknya DPR, dia bapaknya MA, dia bapaknya MK, dia bapaknya MPR. Ini sahabat gua, dia ketua partai. Lu kalau misalnya macam-macam, habis lu. Kepala saya dijatuhkan, dibilangin badan saya bau sampah, dibilangin badan saya bau ketek. Gara-gara uang 10.000 dibunuh. Anak yang membunuh itu pinjam sama anak saya 10.000. Ya main bola, tagih, nggak dikasih, ditendangnya. Anak saya tuh jatuh. Yang minjam itu tadi malu, udah diramean, dia kok minta uang, udah kayak kesetanan, bikin rencana. Dia naik ke atas, diikatlah tangannya, dipukul. Anak saya tumbang sampai diinjak perutnya, pinggangnya. Diangkatnya lagi di itu tadi tangannya biar menghilangkan jejak bukti itu tadi bahwasanya anak ini meninggalnya kena sengatan listrik. Sebelum meninggal pun anak saya sudah dipukul tapi nggak ada ngomong. Kekerasan itu tidak tumpul di kepala, batang tengkorak kepala belakang itu patah, retak tulang dalam di atas telinga kanan, tulang rahang bawah patah sehingga gigi bawah itu goyang semua, patah tulang rusuk kiri kanan. Sadis banget. Iya. Mau saya buka mayat anak saya, ada ustadz tangannya begini, Bu, jangan dibuka ya Bu, itu sudah kami kapani, sudah kami mandiin, ya tinggal dimakamkan aja. Saya nggak terima. Pernah saya menanyakan keadaan anak saya aja, saya sudah dibilang nggak tahu diri. Disuruh pakai rokok, ada benda ya di bagian kepala belakang itu sini, lukanya, terus bagian dada tuh kayak agak bolong gitu loh. Sininya patah bang. Patah juga. Sininya robek, sudah kelihatan dagingnya. Banget ya. Kelalaiannya di pihak Ponpes karena ini kejadiannya kan di lingkup Ponpes. Saat kejadian tersebut tuh ustadz pendamping, pengasuh pendampingnya kemana gitu loh? Kok membiarkan adanya penganiayaan hingga meninggal? Jadi posisi di anaknya itu tuh udah meninggal gitu loh. Sampah-sampah daun dilempar ke mukanya Sian. Sian dibikin malu lah di lapangan di hadapan orang banyak. Sian dipukul katanya. Cuma babi buta ya dipukul.
dada aku kanan kiri, muka lagi. Sian, pukul kena mata sebelah kanan. Ya. Malam itu nggak lama setelah ada kejadian anak, ada yang datang katanya. Tapi malam itu nggak ada komunikasi. Jadi saya pikir siapa mau apa? Orang tua pembunuh Sean punya backingan menteri. Ibu daripada si pelaku ini bilang, saya biasa sama orang-orang DPR, saya juga kenal sama menteri. Pelaku kekerasan terhadap putra saya itu didampingi oleh pihak sekolah. Yang korban tuh anak saya loh, tidak pernah didampingi oleh pihak sekolah. Ada apa kalian nih sama orang tua pelaku? Dibawa keluar, masih di depan pintu itu ditonjok sama dia, ditonjok beberapa kali. Tiba-tiba dari belakang ada yang megang saya. Saat saya udah jatuh, dijejak. Dia sempat nampar saya juga. Dia yang ngaku anak jenderal sama satu lagi temennya aku anak wali kota. Jadi saling dekengan. Yang pukulin saya saat saya tersungkur itu sekitar 10-15 orang. Saya anak kecil gitu kan. Dan sedangkan badan mereka gede-gede semua gitu. Algojo lah. Seorang anak SD yang diintimidasi, diketahui oleh guru, dan Leon dibungkam oleh gurunya. Setahun lebih. Dianiaya oleh orang tua pelaku bully dan juga oleh guru-guru komite sekolah juga. Suster kepala sekolah pernah mendorong Leon, pernah menjadi Leon, menonjok Leon, pernah. Orang tua pelaku ini bisa datang ke sekolah, lalu sekolah memanggil anak korban, lalu si orang tua mengeksekusi anak ini. Istrinya juga pernah menonjok Leon. Tulangnya itu sampai copot, menumpuk di tulang intim. Dibawa ke UKS doang? Ya, dan disuruh jalan kayak gini. Pernah teriak malam-malam Leon di toilet, sendirian, teriak gitu. Sampai minta obat tidur ya. Aku takut, kepikiran, aku disakitin. Mereka mengejar-ngejar anak saya, memilih dia. Dibawa ke suatu tempat, di situ sudah menunggu lebih kurang 20 orang. Ditumpuk, terus-terusan di kepala anak saya. Pembakaran, dia pakai rokok, bagian itu pakai kunci, dibakar. Sampai panas ya? Iya. Mereka mengasih air ludah, dikasih lagi abu rokok, diminum anak saya. Dia mengasih sendalnya, sendal. Dia megang balok, mau dipecah kepalanya, dia mau menghantam kepala anak saya. Kau kan hari ini kambing, daun mangga diambil mereka, dibuat orang itu kecomberan, dimakan sama anak saya lagi. Setelah disiksa, mereka ambil video, mengedarkan video pengakuan anak saya. Sebenarnya C ini dipukul dan gurunya hanya diam saja. Pensilku dia ambil, dia lawan aku sampai aku jatuh. Orang tua anak warga negara asing ini marah-marah ke yayasan. Yayasannya neken guru-gurunya disuruh pindah sekolah. Artinya dengan kata lain yayasan ini memihak si anak orang asing ini kan, keluarga ini kan. Diskriminasi. Si pemukul masih sekolah di sana, si korban tadi si C dikeluarkan. Iya. Karena kejadian yang dipukul malah yang dibela. Saya diserang oleh pihak sekolah, saya didiskreditkan mereka, malah saya diancam kalau nggak saya mau pindah sekolah, dapat sama nilai ujiannya ditahan. Saya bingung. Lalu saya dituduh lagi, saya menjual anak saya.